Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah minggu tanggal 5 November tahun 2023 tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, tema khotbah kita adalah muliakan Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Salah satu orang terkaya dalam sejarah Amerika, bahkan dunia, yang bernama John Rockefeller adalah seorang pekerja keras yang menguasai bisnis minyak bumi di Amerika. Dia adalah seorang yang sangat pelit dan penuh perhitungan dalam berbisnis. Di tengah-tengah kekayaannya, ia selalu mengalami ketakutan dan kecemasan bila hartanya dicuri. Bahkan, ia menderita sakit yang kronis pada pencernaannya, sehingga tidak lagi bisa memakan makanan kecuali sedikit susu yang diasamkan dan secuil roti kering. Karena penyakitnya tersebut membuat semua bulu di tubuhnya itu rontok. Tubuhnya kurus kering dan hanya bisa berbaring di ranjangnya. Di tengah kemewahan, ia hidup sengsara. Dan dokter memvonis bahwa dia hanya berumur singkat. Saudaraku yang terkasih, singkat cerita, ia mendapatkan arti hidup ketika mengalami pertobatan, yaitu menerima Tuhan Yesus dan mulai membagikan hartanya kepada orang miskin. Ia mendirikan sebuah yayasan yang membantu orang miskin dan anak-anak yatim piatu. Ternyata ada sukacita dalam memberi dan membuat hatinya tidak lagi takut dan khawatir. Sukacita dalam hatinya telah menjadi obat yang manjur, sehingga ia mengalami kesembuhan total. John Rockefeller berumur panjang dan dia meninggal pada usia 98 tahun. Ia telah menjadi berkat bagi seluruh dunia karena memuliakan Tuhan dengan hartanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, kita sering mendengar banyak orang Kristen yang berkomitmen kepada Tuhan begini. Jika Tuhan memberkati usahaku, jika Tuhan memberkati sewa ladangku, jika Tuhan memberi aku keturunan, jika Tuhan memberi aku pekerjaan baru dan lain sebagainya, aku mau memuliakan Tuhan dengan beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi jika ditantang untuk memuliakan Tuhan dengan harta atau kekayaan yang dimiliki, kita pasti akan berpikir 1000 kali untuk melakukannya. Apalagi bila diminta untuk mempersembahkan hasil yang terbaik dari segala penghasilan, gaji, hasil kebun, atau keuntungan usaha kita. Setiap kita mendengar tentang pengajaran, muliakan Tuhan dengan harta dan tubuh, timbul 2 respon. Respon yang pertama
Ada orang yang tersinggung karena gereja atau hamba Tuhan selalu membicarakan tentang uang. Hati yang pelit sama seperti John Rockefeller yang sukses tetapi pelit, sehingga ia menderita sakit yang kronis. Respon yang kedua yaitu, ada juga orang yang merespon, yang memilih untuk taat. Sama seperti John Rockefeller, mulai membagikan hartanya sehingga timbul sukacita dalam hatinya dan menjadi obat yang manjur untuk kesembuhannya. Sehingga ia dikaruniai umur yang panjang. Saudaraku yang terkasih, pilihan ada di tangan kita. Manakah yang mau kita pilih? Memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuh bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan atau kewajiban. Kata muliakanlah menggunakan kata dasar Ibrani yaitu kabot, yang berarti lebih berat kepada atau condong. Memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuh adalah merupakan sebuah perintah untuk lebih condong kepada Tuhan, di mana seseorang haruslah mengutamakan Tuhan lebih dari sesuatu yang lain. Memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuh juga mengingatkan kita untuk tidak menempatkan harta dan tubuh menjadi prioritas utama. Benar, kita memang membutuhkan harta atau materi dan tubuh. Tetapi ini bukanlah hal yang terutama. Ingatlah saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, termasuk harta dan tubuh kita, adalah milik Tuhan. Dan kita hanyalah sebagai penata layan dan kelak akan kembali kepada Tuhan. Untuk itu mari kita memuliakan Sang Pemberi berkat dengan berkat yang sudah diberikan kepada kita dalam bentuk apapun itu. Sebaliknya, jangan menjauhkan diri dari Allah karena apa yang kita miliki sekarang. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuh kita? Yang pertama, memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuh berarti memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan apa yang kita miliki saat ini. Harta atau milik kita, termasuk tubuh, tidak berbicara tentang jumlah, yaitu besar atau kecil. Karena besar atau kecil itu sangat relatif. Tetapi pemberian kepada Allah berkaitan dengan hati dan motivasi. Sekali lagi, pemberian kepada Allah berkaitan dengan hati dan motivasi. Sebagai contoh, mari kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Di mana disebut di sana, ada seorang janda yang tinggal di Sarfat, yang pekerjaannya hanya sebagai seorang pengumpul kayu api. Dengan kekurangan dan kemiskinannya, yang hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan bahkan diceritakan di sana, setelah memakannya, ia beserta anaknya yang perempuan akan mati. Tetapi karena ia dengan hati dan motivasi iman memberikan apa yang diminta oleh Elia, maka Tuhan memberi mereka makan beberapa waktu lamanya. Bukan hanya itu, Tuhan juga memberkati tepung dalam tempayan mereka tidak habis, serta minyak dalam buli-bulinya tidak berkurang. Bukan hanya itu, ketika anak perempuannya pun meninggal, melalui Elia, Tuhan menghidupkannya kembali. Maka memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuh adalah soal motivasi dan hati. Yang kedua yaitu, memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuh adalah berbicara tentang pemberian dengan hasil pertama dari segala penghasilan.
bukan persoalan nominal atau jumlah, tetapi persoalan kejujuran, kesetiaan, dan ketulusan dalam bersyukur dari setiap berkat yang kita dapatkan. Dalam arti, persembahan hasil pertama atau persembahan buah sulung kita kepada Tuhan tidaklah serelanya atau sekedarnya seperti memberi sesuatu kepada pengemis. Persembahan hasil pertama atau persembahan buah sulung yang ditujukan untuk memuliakan Tuhan tentu mengarah kepada satu tujuan, yaitu pemberian yang terbaik dan jujur. Dengan demikian, kepada Tuhan kita harus memberikan yang terbaik serta jujur dari hasil karya yang benar. Pemberian yang terbaik yang dilandasi dengan hati yang jujur tentunya dilakukan dengan penuh ketulusan serta kesetiaan kepada Tuhan, bukan dengan terpaksa. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempersembahkan persembahan dengan hati yang tulus, jujur, dan dilaksanakan dengan setia. Saudaraku yang terkasih, apa akibat memuliakan Tuhan dengan harta? Pada ayat yang ke-10, muliakanlah Allah dengan hartamu adalah kunci berkat. Adalah merupakan akibat yang didapatkan bila seseorang memuliakan Tuhan dengan hartanya. Istilah penuh sampai melimpah-limpah dan meluap adalah berkat yang pasti diberikan oleh Tuhan. Bukan hanya kecukupan, bahkan kelimpahan, tetapi diberkati melimpah secara materi. Bukanlah sebuah motivasi di dalam memuliakan Tuhan. Itu adalah akibat yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena kita tidak menganut paham teologi kemakmuran yang mengatakan ikut Tuhan pasti makmur, selalu sukses, dan tidak pernah sakit. Yang berikut yaitu pertanyaannya, apa itu harta? Benarkah bahwa harta adalah melulu soal materi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta berarti barang atau uang yang menjadi kekayaan, atau kekayaan yang berwujud dan tidak yang berwujud yang bernilai. Namun, harta bisa juga tentang sesuatu yang berharga yang dimiliki seseorang. Jadi, adakah hal yang berharga yang kita miliki selain uang dan benda? Ada. Contohnya, saudara, keluarga, teman, bahkan talenta atau kemampuan yang kita punya. Firman Tuhan mau mengajak kepada kita untuk selalu memuliakan Tuhan. Keluarga dan teman adalah harta yang berharga bagi kita. Jadi ketika bersama mereka, kita tetap harus melakukan hal yang baik sebagai wujud memuliakan Tuhan. Ketika kita sudah mampu berbuat sesuatu, misalnya menyanyi, bermain musik, membuat prakarya, menolong, dan lain sebagainya, kita diajak untuk melakukannya dengan usaha yang terbaik sebagai wujud untuk memuliakan Tuhan. Nah, sekiranya ini adalah sebuah kantong harta yang kita punya untuk memuliakan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa saja yang akan kita masukkan ke dalam kantong harta ini sebagai isinya? Saudaraku yang terkasih, saya punya 3 tips praktis yang mudah-mudahan dapat membantu kita untuk memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuh yang kita miliki. Yang pertama, bulatkan tekad kita untuk taat melakukan perintah Tuhan dalam melalui harta dan tubuh kita. Kedua, jauhkan keraguan dan lawan setiap godaan
yang mencoba menggagalkan kita untuk memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuh kita. Ketiga, lakukan dengan segenap hati. Percaya akan janji penyertaan Tuhan serta ucapan syukur. Sebab Tuhan akan memelihara, memberkati, menumbuhkan, menambahkan, dan memperluas sampai ke kapasitas yang sangat besar. Karena Tuhan adalah Allah yang pemberi untuk pertambahan. Oleh karena itu, jika kita mendapatkan dan memiliki harta, ingatlah semua itu bukanlah untuk membeli tahta. Jika kita mendapatkan tahta, ingatlah hal itu bukan untuk mempermuliakan diri. Ingat, harta dan tubuh kita hanyalah anugerah Sang Ilahi. Kedua, hidup bukan cuma tentang tumpukan harta. Bertuhan bukan hanya untuk mendapatkan kelimpahan harta benda, tetapi bagaimana harta tidak lebih hanya sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Harta bukan tujuan dan tidak layak dijadikan tujuan, tetapi tujuan kita adalah memuliakan Tuhan lewat harta dan tubuh yang dilimpahkan Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu, tetapi jangan lupa juga muliakanlah Tuhan dalam kesusahan kita sekalipun. Maka janji-janji Allah akan terjadi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih telah mengingatkan kami agar melalui firman-Mu kami memuliakan Tuhan melalui harta dan tubuh kami. Mampukan dan berkati harta yang kami miliki serta tubuh kami ini untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Berkati juga saudara-saudara yang telah menerima firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Kiranya jika ada yang dalam satu penyakit, dalam pergumulan hidup, melalui kuasa firman Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan penyakit dan pergumulan mereka. Dalam Yesus Kristus. Amin.